saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SDN Negeri Kota 1, yang saya hormati para Dewan Guru beserta tenaga pendidik yang sudah hadir dalam acara diskriminasi di SDN Kota 1. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara ini. Langsung saja tanpa mengurangi rasa hormat, saya mempersilahkan untuk Kepala Sekolah UPT SDN Kota 1 untuk membuka acara atau memberi syarat atau lain-lainnya. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan kerja Dewan Guru SD Negeri Kontang 1, yang saya hormati, saya banggakan narasumber kita. Alhamdulillah Ibu Elsa pada hari ini akan menyampaikan atau berbagi ilmu, berbagi pengalaman, sekaligus berbagi ilmu kepada kita semua, yang insya Allah nanti waktu sepenuhnya akan di-handle oleh Bu Elsa dari awal sampai akhir. Bapak sekalian, pada hari ini mohon maaf, mohon izin, saya selaku kepala sekolah memfasilitasi permintaan Ibu Elsa terkait dengan tugas KPU. Elsa diberi tugas, atau siapapun nanti yang dari guru penggerak itu akan mengalami hal yang sama seperti itu. Bisa Bu Yeni nanti guru penggerak agama, Pak Deden, Bu Eni, Bu Dian, Tati, Pak Maruf, Bu Lela, Bu Rika, dan Bu Roma. Mungkin nanti ada operator penggerak di Bu Roma. Jadi ini adalah pengalaman dari Bapak Ibu selaku guru, yang ketika kita memasuki sebuah sebuah instrumen baru, di mana saat ini pemerintah sedang menggalakkan kurikulum merdeka, yang di dalamnya antara lain bahwa kita selaku tenaga pengajar harus siap dengan segala sesuatu yang sedang kita laksanakan. Karena sekarang ini adalah kurikulumnya sudah bukan kurikulum K13 lagi, untuk kelas 1, 4, 2, dan 5 nanti belum, yang 2 dan 5 belum. 1 dan 4 itu hukumnya wajib mengikuti seluruh program yang digagas oleh pemerintah. Yang sekarang ini adalah hanya kelas 1 dan 4. Untuk guru kelas 1 dan 4, dan bahkan bukan cuma 1 dan 4 saja, semuanya Bapak Ibu, 1 sampai 6, hanya prosesnya berjalan tahap demi tahap. Oleh karena itu, jangan ada anggapan belah masih cuma kelas 9 4 doang ya. Justru ada teman kita yang lebih dulu memasuki, padahal biasa bukan guru kelas 1 dan 4, tetapi program ini bukan untuk program kelas 1 dan 4, tetapi program kurikulum merdeka.
di mana salah satunya bahwa kita harus menjadi guru penggerak. Guru penggerak itu seperti apa? Nanti kita dengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Bu Elsa. Dan semua harus mengikuti Bapak Ibu. Kebetulan saya hari Senin kemarin awal masuk semester 2, saya bersama Pak Was diundang untuk apel di gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Konon katanya karena Pak Kadis baru kali ini gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan apel bersama. Jadi yang biasanya halaman gedung dinas itu dipakai buat parkir, kemarin dipakai untuk upacara. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan adalah kaitan dengan SKTK Dinas Pendidikan Kabupaten Serang. Jadi sekarang tampilan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang sudah berbeda dari yang sudah. Ke depan nanti masuk gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang tidak asal nyelonong. Tidak seperti yang sudah masuk keluar seenaknya dewek. Sekarang ini ada protokoler, ada 2 pintu masuk. Kemudian di dalam sambutan Pak Kadis menjelaskan betapa pentingnya kurikulum merdeka ini, dan motor dari kurikulum merdeka adalah Bapak Ibu guru termasuk kepala. Dan di dalam kurikulum merdeka itu tahapan yang harus ditingkatkan, yang harus dibengkeli, ya, dimodali modal awal tentang belajar dan sebagainya, yaitu guru-guru kita. Dan terlebih adalah guru-guru ini harus menjadi guru-guru penggerak. Dan sekarang sudah berjalan sampai tahap 9 ya Bu Elsa ya. Dari 9 ke 8? 9 memasuki 9. Dan kita jangan tenang-tenang. Karena konon kabarnya pokoknya mah guru-guru digiring buat manggil guru penggerak. Apalagi sekarang ada, saya justru bacanya kayak ngeri. Sekarang sedang ada pendataan tentang guru. Khawatirnya situ tuh banyak instrumen yang diminta. Diharapkan ya dalam rangka peningkatan mutu sebenarnya. Karena apa? Selama ini pemerintah menganggapnya guru tidak respon terhadap guru penggerak. Itu anggapan pejabat kita. Kenapa? Karena memang peminatnya sedikit. Padahal mah bukan peminatnya sedikit. Banyak yang daftar, kadang-kadang ada yang tidak lolos. Nah, karena ada pengalaman itu, lalu kemudian kita memburukan contoh. Guru sih, apa sih guru penggerak khawatir seperti ini. Jadi jangan ada anggapan seperti ini. Kita mencoba untuk belajar masuk menjadi guru penggerak. Nah, bagaimana masuk menjadi guru penggerak? Nanti kita tanyakan. Kita harus bersyukur, kontak satu harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Kita punya narasumber. Ya, di Portang ini ada 3 sekolah yang punya guru penggerak. 1 Bayongkong, 2 Kontang 1, 3 Ceroco. Walaupun Ceroco itu baru masuk tahapan daftar ya Bu. Baru masuk tahapan daftar, tetapi dia di samping masuk guru penggerak dia sebagai asesor. Pak Busron, tahu ya Bapak Ibu ya? Pak Busron itu adalah orang-orang yang bergelut di penggerak-penggerak. Jadi jangan penggerak Bu, segala-galanya penggerak, guru penggerak, kepala penggerak, baik siapa penggerak. Nah, jadi saya kembali, mumpung kita punya modalnya adalah pelaku. Nah, di sini Portang 1 ada pelaku yang sudah berhasil lulus menjadi guru penggerak. Kita gali
bagaimana sih supaya kita bisa masuk, kemudian bisa mengikuti dan akhirnya bisa lolos menjadi guru penggerak. Banyak manfaatnya. Kalau Bapak Ibu mengejar karir sekarang ini, justru yang diprioritaskan adalah guru penggerak. Kalau Bapak Ibu sudah bosan jadi guru, bosan ajar baik yang jadi kepala sekolah, tiketnya guru penggerak. Selain pangkat, jadi sekarang kalau pangkatnya sudah tinggi, kalau belum guru penggerak, bukan tak bisa lama diurus nomor buri di ekonomi. Tapi kalau sudah punya guru penggerak, golongan bahkan bisa mengikuti. Konon kabarnya kalau tidak ada perubahan, golongan 3B sudah bisa jadi guru kepala sekolah. Sebelum ada guru penggerak, golongan 3C minimal jadi kepala sekolah. Kan itu tiket yang luar biasa. Satu tingkat ditebus dengan menjadi guru penggerak, itu bisa masuk jadi kepala sekolah. Ya. Karena waktunya sudah siap ya, takut gue waktunya paling tek ya abang pakai ngomong ya. Jadi begini Bapak Ibu, Bu Elsa ini akan menularkan, bukan menularkan penyakit tapi menularkan ilmu. Makanya judulnya diseminasi. Diseminasi itu menyampaikan sesuatu kepada kelompok yang kemudian kelompok itu akan tertarik. Karena tertarik dia mempelajari dan mengikuti jejak yang memberikan arahan-arahan yang dalam ini adalah untuk itu kepada rekan-rekan, kita mumpung punya batur yang bisa diajak ngobrol. Setelah diajak ngobrol, kita tertarik dan segera daftar menjadi guru penggerak. Untuk itu juga kepada Bu Elsa, mohon berikan masukan-masukan, dorongan-dorongan, motivasi-motivasi, dan Bapak Ibu silakan bertanya kepada Bu Elsa. Mungkin kendalanya Siti malam itu kudunya Lucy Pamarut. Caranya ngajar guru penggerak ibu pribadi, tanya kepada Bu Elsa. Ngajarnya ngajar biasa seperti yang biasa-biasa ya Bu Elsa. Hanya nanti sekarang lebih menerapkan yaitu kita aktivitas itu difoto, kemudian segala macam aktivitas itu diupload. Nah yaitu yang begitu-begitu Bapak Ibu belum bisa, tanya ke Bu Elsa. Termasuk saya juga itu belajar. Nah barangkali untuk lebih jelasnya mungkin Bu Elsa yang akan memberikan paparan yang lebih detail, mendalam, dan diharapkan semuanya nanti masuk terlibat dari guru penggerak. Ini merupakan sebuah anugerah kontak satu punya narasumber. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya Bapak Ibu bisa mengikuti sampai tuntas. Dan insya Allah Bu Elsa rupanya sudah di samping ilmu juga semangat ya Bu ya. Luar biasa. Di samping memberi ilmu juga memberi untuk ya, beliau selamatkan ya Bu ya, luar biasa. Dan nanti Ibu lah yang akan menyampaikan. Untuk itu barangkali tidak panjang lebar, khawatir waktunya kurang nanti Bu Elsa. Kurangnya mohon maaf, selamat mengikuti. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk sambutannya. Kita langsung aja ya karena mengingat waktu juga sudah siang. Mengingat waktu sudah siang, kita langsung saja ke narasumber Ibu Elsa Khairatun-Nisa untuk memberikan materi-materi tentang CGT di forum kontan satu ini. Dipersilakan untuk Ibu Elsa. Bismillahirrahmanirrahim. Izin berdiri Bapak Ibu biar lebih semangat ya. Masuk TV nanti di video ini nanti di upload ya Bu ya. Ya, di upload harus kan. Itu ada time span-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Moderator, terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Kontang 1 beserta Ibu Bapak Dewan Guru yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir di sini. Berarti Bapak dan Ibu orang-orang terpilih yang Allah beri kesempatan untuk sama-sama kita belajar. Saya di sini yang berdiri di sini, Bapak Ibu, bukan berarti orang yang paling pintar, orang yang paling benar. Di sini sama-sama kita belajar. Yakinkan dalam hati kita, Bapak Ibu, kita di sini akan meningkatkan kualitas kompetensi kita. Nah, di sini kenapa disebutnya budaya positif? Karena memang ini adalah aksi nyata yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak melakukan diseminasi pada modul 1.4. Bapak Ibu, saya mau bertanya, kalau mendengar kata budaya positif yang terlintas di dalam pikiran Bapak Ibu tentang apa? Budaya positif. Kebiasaan. Ya, budaya itu kebiasaan. Terus apa lagi Bapak Ibu? Bu Tati? Ya, kebiasaan positif berarti yang baik ya Bu ya. Aturan-aturan seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar tentang bagaimana paradigma belajar di era yang super canggih sekarang dan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini semua saya juga baru pelajari di CGP ini Bu, baru mendengar istilah-istilah ini. Insya Allah ini sangat bermanfaat sekali ketika kita terapkan di kelas. Nah Bapak Ibu, paradigma belajar. Dulu mungkin kita bisa belajar, nah tulis, kerjakan, bisa ya Bapak Ibu. Zaman sekarang tidak bisa Bapak Ibu, karena materi itu semuanya sudah bisa anak cari di Google. Misal kita mau belajar tentang fotosintesis, tanpa guru pun bisa kan Bu? Bisa, kita mengeklik anak-anak fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Nah, zaman dulu mungkin bisa Bu ya, nah tulis, nah ini. Kalau zaman sekarang tidak bisa Bapak Ibu. Pembelajaran zaman dulu itu cenderung teacher center atau student center Bu? Kalau zaman dulu teacher center, artinya pembelajarannya berpusat kepada guru. Apa yang disampaikan guru, anak harus nurut, istilahnya seperti itu. Zaman sekarang Bapak Ibu, era pembelajaran sekarang itu tidak seperti itu lagi. Kita rubah mindset kita bahwa belajar itu harus berpusat kepada siswa. Artinya apa? Setiap siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Saya mengajar kelas 1. Berbeda perlakuannya antara si A dan si B. Si A perlakuannya harus dituntut untuk diajarkan membaca. Si B tidak, dia akan bosan kalau diajarkan membaca karena dia sudah lancar membacanya. Ya, makanya sebelum pembelajaran di awal tahun kita harus melakukan diagnostik, asesmen diagnostik. Apa nih kebutuhan anak kita tuh beda-beda ya Bu ya? Oh si ini mah pinternya nyanyi, si ini mah pinternya misalkan matematika, itu yang dia butuhkan. Nah misalkan jangan pernah kita menganggap bahwa anak itu bisa meratakan. Pokoknya belajar ini buat semua. Padahal ada anak yang tentu dia itu belum bisa menulis, tapi dituntut nulis belang-belang. Sedih nggak Bu kalau tertekan nggak anak seperti itu? Tertekan pasti. Jadi paradigma kita sebagai pendidik di era sekarang harus dirubah, bahwa setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan tentu saja kita tidak bisa. Fotosintesis adalah proses misalkan 1 tambah 1 berapa? 2. Itu tidak bisa zaman sekarang. Harusnya pembelajaran zaman sekarang itu kita menyediakan media. Misal, nah ini berapa jeruk? 1. Kalau bu guru dikasih lagi jeruk sama kepala sekolah 1. Jadi berapa nak? 2. Anak yang
aktif seperti itu. Jadi tidak sekarang pembelajaran nggak 1+1=2, tidak seperti itu. Jadi usahakan media pembelajaran itu sesuai dengan operasional konkret. Anak SD kan kelas 1 sampai kelas 6 itu kan tahap operasional konkret. Jadi anak diminta untuk lebih aktif. Intinya student center itu anak yang lebih aktif. Jangan gurunya aja ceramah seperti itu. Itu akan bosan sekali Bapak Ibu. Nah, selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau mendengar kata makna disiplin, yang di benak Bapak Ibu itu tentang apa? Bapak Ibu? Peraturan, tata tertib, ya. Nah, padahal sesungguhnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu discipliana yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Jadi disiplin itu bukan berarti ini tata tertib, kamu harus memakai seragam sesuai aturan. Kalau anak-anak melakukannya karena peraturan, berarti anak-anak tersebut belum memiliki motivasi intrinsik, artinya belum memiliki kesadaran. Kenapa kamu harus menggunakan seragam? Ya karena memang aturan. Nah, kalau aturan seperti itu berarti anak tersebut belum memiliki motivasi intrinsik. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplinnya masuk jam, misalkan jam 7. Kenapa kamu masuk jam 7? Karena takut dihukum kalau telat. Nah, kalau takut seperti itu mengajarkan kebiasaan kesadaran tidak Bapak Ibu? Takut dihukum Bu kalau telat. Itu tidak mengajarkan disiplin sebetulnya Bu. Hanya untuk menuruti aturan yang ada di sekolah. Artinya belum ada kesadaran. Saya masuk ke sekolah jam 7 karena memang saya berkeyakinan bahwa masuk sekolah itu di waktu jam 7. Itu karena kesadaran. Nah, Bapak Ibu, di sini kecenderungan umum adalah hubungan antara disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya anak itu kalau misalkan disuruh tidak nyaman, akan berontak. Suatu saat dia masukkan bajunya, masukin di hadapan guru. Nanti keluar gurunya, kalau gurunya sudah tidak ada, dikeluarin lagi. Nah, itu berarti di dalam pemikiran peserta didik itu menentang. Belum adanya motivasi intrinsik, adanya motivasi ekstrinsik. Artinya karena ketakutan, takut dihukum Bu Elsa misalkan. Tapi kalau anak itu sudah memiliki disiplin dan memiliki motivasi intrinsik, saya akan memasukkan baju ini ketika saya sekolah. Karena kan sudah peraturannya seperti itu. Kesadaran, intinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi belajar itu bukan karena perintah, tapi kesadaran sendiri. Akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kalau saya melihat Bu ya, waktu Longgang Karya 1 di Banten Indonesia School itu, anak itu katanya tidak lagi disuruh-suruh. Kalau emang waktunya istirahat ya istirahat, kalau waktunya pulang ya pulang. Sudah tahu waktunya. Kan anak-anak kita sering sekali menemukan dulu pulang, dulu istirahat, hampir setiap hari. Karena emang di dalam murid-murid kita itu belum memiliki motivasi intrinsik. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara memunculkan motivasi intrinsik itu. Nah, ini akan
mencoba memaksa saya membukanya. Kira-kira Bapak Ibu, saya akan genggam apa saya akan buka? Hah? Kalau kita yang mempertahankan, kalau kita yang punya motivasi intrinsik, kita akan tetap, karena ini adalah sesuatu yang berharga buat saya. Ketika ada buaya yang mencoba dengan sekeras tenaga membuka ini, kalau kita intrinsiknya kuat, tidak akan dibuka. Kecuali kita yang mulai goyah. Kamu mau membuka, nanti saya kasih uang 1 miliar misalkan. Karena motivasinya tidak kuat, kita akan membuka. Ya udah ini, ya kan? Nah, jadi keyakinannya yang lemah itu. Seperti itu. Kalau bahasa guru agama, iman ya, masya Allah. Nah, baik Bapak Ibu, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusif guru mengontrol murid. Memang saya juga banyak disentil ketika belajar modul ini. Saya tuh suka, kamu tuh harus percaya ke bu guru, kamu tuh harus nurut ke bu guru. Padahal tidak seperti itu, Bu. Anak memiliki kesadaran di dalam dirinya, saya harus apa? Nah, di sini guru mengontrol murid. Sebetulnya bagus kalau misalkan, nah kamu harus nurut ke ibu guru, bagus ya. Tapi dalam teori kontrol ini saling bertolak belakang Bapak Ibu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kayak saya aja di anak saya. Dede, kamu pokoknya harus turun ke mama. Kamu tuh anak kecil. Nah, seperti itu tidak boleh Bapak Ibu. Ternyata, misal anak saya, misalkan pulangnya telat. Saya secara tidak sadar langsung memarahi anak saya. Kamu tuh tahu sih waktu harusnya pulang jam berapa? Itu tuh tidak boleh. Harusnya kita menanyakan kenapa kamu pulangnya telat. Pasti punya alasan kenapa dia pulang telat. Jangan langsung kita menjudge anak itu. Kamu tuh nggak boleh kayak gini. Nah, yang ada anak itu dongkol Bapak Ibu ya, tidak memiliki kesadaran. Emang itu salah gitu. Tapi bagaimana menyadarkan kalau itu salah gitu. Nah, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Stimulus respon, kebutuhan kita sama. Nah, belajar di satu kelas itu satu. Padahal ternyata kebutuhan itu kita berbeda. Misal, Bu Eni kebutuhan makan itu misalnya ikan cumi. Kalau saya kebutuhannya beda Bu Eni, saya suka ikan asin. Nah, beda-beda kok Bu? Berbeda. Jangan disamaratakan. Jangan sampai ini berarti kita order yang apa? Jangan seperti itu. Karena apa ya? Kebutuhan kita itu berbeda gitu. Semua orang melihat hal yang sama. Padahal menurut saya ini adalah kulit jeruk yang mungkin menurut Pak Deden nggak ada fungsinya. Kalau menurut saya ini ada fungsinya. Fungsinya mungkin buat wangi biar iya, seperti itu Bapak Ibu. Buat nah kalau anak kecil biasanya dibuat itu ya mainan seperti itu. Jadi semua orang lihat, jangan menganggap sama pemikirannya sama. Mungkin memiliki pemikiran gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jangan pernah jangan pernah memaksakan anak harus sesuai kehendak gurunya. Jangan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika anak salah itu Bu, jangan langsung kamu salah. Kamu nggak boleh seperti itu. Harus ditanyakan dulu kenapa kamu melakukan seperti itu. Tujuan kamu apa? Harus tabayun, kata agama mah tabayun ya harus lihat. Ya Bu ya. Tabayun itu alasannya, mencari alasan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa. Orang lain itu tidak bisa mengontrol saya. Saya maunya apa? Saya tergantung diri saya sendiri. Kalaupun memang misalkan dikerjakan, itu atas kehendak paksaan, mungkin seperti itu. Saya bisa, pemaksaan ada pada saat kunjungan gagal. Yang diharapkan di sini adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau di teori kontrol itu win-win solution atau berpikir menang-menang. Kalaupun kamu berbuat salah, ya kamu
sudah luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Tetapi lagi-lagi harus dalam kesadaran si anak tersebut. Sholat duha, kalau anak itu gak sadar karena paksaan akan bercanda selamanya. Seperti itu. Kenapa anak itu suka bercanda? Karena sholat belum ada motivasi intrinsik di dalam peserta didik tersebut. Mandiri itu walaupun gak ada gurunya tetap belajar sendiri. Pak pulang, Bu pulang. Nggak seperti itu lagi anak-anak didik kita. Insya Allah ya kita sama-sama berjuang di sini di SD Potong 1. Mudah-mudahan profil pelajar Pancasila ini kita akan implementasikan di dalam kegiatan pembelajaran. Bernalar kritis ketika ada soal-soal langsung dikerjakan, jangan dulu dikerjakan. Berkebinekaan global artinya saling menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, bahasa, bergotong royong. Saya suka melihat Pak Endang bersihin. Nah, yuk bareng-bareng bersihin. Itu mau kalau ada suruhan dari guru. Tapi tidak ada tuh anak yang mau bantu Pak Endang kalau nggak disuruh. Kecuali Pak Endang, nih seret sampah baru mau, buang sampah baru mau. Jadi kita akan belajar ini ya Bapak Ibu. Emang tidak mudah Bapak Ibu. Tapi insya Allah dengan keyakinan niat kita mulia, insya Allah ini semua akan kita capai bersama-sama. Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Saya juga baru mendengar ini Bapak Ibu. Selama kuliah di PPG nggak ada ini Bu, adanya di CGP. Ternyata ini saya sudah saya perlihatkan Bapak Ibu ya. Saya sudah melakukan demonstrasi kepada peserta didik dan hasilnya baik sekali. Teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi kan ada dibagi menjadi dua. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang terjadi bila saya tidak melakukan. Misalnya seperti ini paling rendah sekali ya, motivasi yang paling rendah. Misal saya datang ke sekolah karena takut, tidak telat karena takut dihukum. Itu kesadarannya karena takut, ya kan? Karena takut dihukum. Itu tidak akan merasa nyaman, walaupun melakukan tapi tidak nyaman bagi siswa. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau itu institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Misal, Bu, saya mau ngerjain ini dapat 100. Yang penting Ibu nanti ngasih hadiah ya ke saya. Berarti mengerjakannya ikhlas tidak kayak Bapak Ibu? Tidak, karena mengejar hadiah tadi. Termotivasi. Nah, termotivasi. Tapi lagi-lagi kalau misalkan kita tidak menyediakan hadiah, apakah itu akan terjadi? Tidak. Jadi, yang paling baik itu adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan. Saya kenapa datang tepat waktu, walaupun tidak ada hukuman, walaupun tidak ada yang melihat, walaupun tidak ada yang memberi hadiah, saya akan datang tepat waktu. Itu sudah memunculkan kesadaran disiplin positif, motivasi internalnya sudah terbentuk. Misal, saya datangnya kalau ada kepala sekolah akan pagi-pagi. Nah itu internal apa eksternal Bu? Eksternal. Kalau ada kepala sekolah saya mau datang pagi-pagi. Tapi kalau nggak ada kepala sekolah, ya udahlah. Kepala sekolah juga nggak lihat, gitu kan? Berarti itu kan masih pengen pengakuan, pengen penghargaan, bukan karena kesadaran saya, ya karena saya tugas saya jam segitu.
tidak boleh menjanjikan. Seperti ini Bapak Ibu. Surprise. Jadi biasanya saya besok kalau misalkan nilainya 100 ibu akan kasih permen. Nah itu kan menjanjikan kan. Tapi ketika tidak menjanjikan seperti kamu sudah hebat. Ini dari ibu guru. Itu pun sebetulnya tidak boleh. Tapi alangkah baiknya Bu ya, penghargaan seperti itu katanya kata fasilitator saya mulai dirubah paradigmanya, dirubah pemikiran bahwa dikasih dan tidak memunculkan motivasi di dalam diri siswa. Misal seperti ini, Pak Ma'ruf akan dikasih hadiah karena sudah membimbing siswa OSN misalnya. Senang ya, senang gitu. Tapi ketika Pak Kepala yang tidak memberi hadiah, lah ngeladen nolak hadiah, gitu. Berarti kan belum memunculkan. Nah kalau ditanya disiplin positifnya, ya udahlah ini kan udah kewajiban saya membimbing anak, ada hadiah ada hadiah walaupun tidak ada hadiah pun tetap akan saya lakukan. Itu berarti sudah luar biasa sekali. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan dapat menghukum itu tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi penghargaan itu bikin orang iri yang tidak mendapatkannya gitu. Misalkan Pak Deden ada di kelas yang paling terendah misalkan. Pak Deden pasti akan merasa iri manusiawi. Pak Ma'ruf guys yang oleh hadiah kita mau gitu kan, pasti akan seperti itu. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Jadi ujung-ujungnya Pak Deden sama Pak Ma'ruf kesel. Pak Ma'ruf seperti itu. Pasti itu manusiawi Bapak Ibu ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Kalau misalkan dikasih penghargaan akan baik. Tapi kalau tidak ada penghargaan, dia akan kualitasnya akan turun seperti itu. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah, Bapak Ibu mudah-mudahan datang ke sini mengikuti diseminasi ini bukan karena nggak enak diundang kepala sekolah seperti itu, tapi karena kesadaran saya untuk meningkatkan kompetensi saya dalam mendidik seperti itu. Mudah-mudahan. Nah, di sini bentuk-bentuk kebajikan apresiasi. Nih, harusnya seperti ini Bu, Bapak Ibu penghargaan. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat bahwa beri pengakuan secara khusus, pengakuannya secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Walaupun anak siapa itu tuh kemudian yang nggak bisa nulis, Suhemi nggak bisa nulis ya, nggak mau nulis. Sekalinya dia nulis, kasih dia penghargaan dengan berikan apresiasi. Kamu bagus. Anak saya Bu, ini ya, Oki. Pertama masuk nggak bisa nulis sama sekali. Bu ini mungkin yang tahu karena Bu ini ngajar di kelas. Karena saya nulis A aja saya kasih bagus nah, hebat. Kamu terus lagi besoknya B. Sekarang alhamdulillah Bapak anaknya sudah bisa nulis. Dan itu tulisannya lebih rapi dibandingkan anak yang tadi udah nulis Pak. Karena saya sering bagus secara personal. Bagus kayak Oki kerja lagi. Padahal cuma AB. Saya berikan penghargaan terus. Tapi penghargaannya bukan penghargaan dalam bentuk apa ya, barang gitu. Tidak, tapi penghargaan memotivasi, apresiasi. Nah, fokusnya pada proses. Misalkan, Oki, kamu hebat, udah bisa nulis ini. Hebat, walaupun jauh banget. Oki itu jauh banget Bu Yani. Pertama itu jauh banget dari kata nggak bisa apa-apa lah, istilahnya nggak bisa apa-apa. Sekarang nulisnya Bu Yani udah tahu tambahan segala sudah hebat, masya Allah. Kalau bisa baca ya. Berarti Bu Esther ini harus diberikan presentasi ya. Bu ya, presentasi harus tidak ya kayaknya. Mudah-mudahan nanti. Ya. Nah, boleh nggak? Ya Bu. Ya boleh Bu. Ya. Kalau untuk apa ya, bermasalah yang tadi itu hadiah-hadiah, Iya. bagaimana dengan akhir tahun yang biasanya disebut dengan ranking itu? Oh ya, baik Bu. Kita tolong dijelaskan untuk ranking kan Iya. kasih hadiah juga itu. Sementara bukan 1-2 orang tua murid yang dapat Hadiah. sebenarnya anak saya juga pinter, ada yang seperti Iya. itu. Gimana tuh masalah Iya. ranking? Luar biasa sekali Bu tadi pertanyaannya. Saya termasuk orang yang nggak setuju ada ranking.
ditanyain terus, ya enggak? Karena menurut saya anak itu semuanya cerdas dalam bidangnya masing-masing. Misal, Pak Deden cerdas dalam linguistik, dalam bahasa. Bu Yeni cerdas dalam misalkan kinestetik, dalam gerakan, kayak nari segala. Bu Yeni cerdas dalam matematika. Itu cerdasnya dalam bidang masing-masing. Tapi lagi-lagi Bu ya, menurut saya Bu ya, mudah-mudahan kalau misalkan saya salah mohon diluruskan Bapak Ibu. Apalagi ada pakar IFIK. Semenjak 2013 kurikulum ya, sebenarnya tidak ada ya, tidak ada ranking peringkat itu. Tidak boleh sebetulnya. Bahasanya jangan ranking mungkin Bu ya. Kalau saya bahasanya semester kemarin itu nilai tertinggi Bu. Kalau nilai itu kan bisa diukur, tapi kalau ranking itu berarti orang tuh paling baik gitu di kelas itu. Sedangkan orang tuh cerdasnya masing-masing. Ya Bu. Jadi nanti mungkin didiskusikan sama Pak. Diadakan atau tidak yang namanya. Katanya seperti itu tuh kasihan nanti yang nilai yang paling bawah Bu, nilai yang paling bawah. Jadi merasa kayak insecure atau nggak percaya diri. Lagi-lagi tapi tergantung anaknya juga Bu ya. Jangan lupa kita juga memotivasi Bu. Kalau misalkan ada yang nah mulai sekarang aja Bu kita bersama-sama. Ya coba harusnya seperti itu. Harusnya gimana Pak Rusli? Coba Pak Harusnya ranking itu harusnya gimana? Pak Jaki, masuk Pak Jaki. Ayo Pak. Mau nanya lagi sebelumnya. Ini belum selesai. Tapi kaitannya sama Iya. satu jurusan. Iya. Misalkan, jadi gini, di materi ini kan kita tidak boleh memberikan penghargaan dari luar. Iya, dari Apa boleh? Misalkan ketika anak betul, kita kasih punten. Punten. Ada yang 90, ada yang 100. Apa boleh seperti itu? Menurut materi ini ya. Oh iya. Apa boleh seperti itu? Tapi menurut saya itu dicap dari dulu memang Pak, guru yang tidak pernah memberikan punten. Saya. Jadi si anak itu tidak pernah saya kasih nilai. Yang pasti saya berikan motivasi sebatas tulisannya sudah bagus nih. Lain kali ditingkatkan lagi tulisannya, tanda tangan, paraf, sudah. Bahwa dia sudah dinilai dan dikasih kelemahan dan kelebihannya. Tapi saya tidak pernah memberikan nilai karena kata saya juga pernah tanya itu di kuliahan Pak ya. Pemberian nilai cenderung mengakibatkan seseorang itu mencari nilai, sehingga dengan cara apapun dia akan mencari nilai tersebut. Akhirnya kata pakar kriminal Pak, jadi itulah awal mula tindak korupsi. Dia mencari nilai dengan apapun caranya. Nilai temannya yang sudah selesai dicontek. Itu kan karena apa? Pengen dinilai oleh guru, nilainya gede, tinggi. Dan itu berhasil Pak. Dia nilainya bahkan melebihi yang dicontek. Tetapi setelah saya pelajari, memang benar setelah saya konfirmasi ke dosen, harus hanya sebatas memberikan kekurangannya apa dan harus yang diperbaiki apa. Jangan memberikan nilai, itu kata beliau. Dan itu saya coba sedikit demi sedikit, ternyata berdampak luar biasa Pak. Jadi anak sekarang tidak berlomba-lomba cari nilai. Yang mereka lombakan adalah mencari yang terbaik. Mencari yang terbaik dari apa yang kesalahan dia kemarin gitu. Tetapi hal ini tentu saya tidak mendapati istilahnya applause dari wali murid. Karena wali murid pernah ngomong ke saya, Pak Jaki mah nggak pernah ngasih puntun, primer sih nilai. Justru nilai itu ada di buku nilai saya gitu.
Terus motivasinya bagaimana? Ya tadi itu diberikan kesalahannya apa, yang harus diperbaiki apa. Dan secara istilahnya bertahap itu saya sudah berhasil menurut saya. Mereka tidak berlomba-lomba cari istilahnya cari nilai yang gede sehingga terjerumus pada saling mencontek. Dan itu saya akui sudah berkurang hal itu. Apakah yang saya lakukan? Jadi statementnya gini, apakah yang saya lakukan itu sudah benar menurut materi ini? Apa memang harus diperbaiki apanya? Terima kasih, itu saja. Terima kasih Pak Jaki atas sharing dari pertanyaan Pak Jaki. Penilaian itu kan dibagi 3 aspek. Ada penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Kalau kita tidak melakukan penilaian ini, nanti kita menuliskannya di buku nilainya apa, Pak Jaki? Ada, misalkan ada. Kalau secara nilai kata saya, Nilai dia 80. sudah dinilai di buku nilai saya. Oh, tidak mencantumkan itu. Tapi tidak dicantumkan ke anaknya di bukunya, sehingga anak tidak terkesan saling perebut-rebut nilai untuk menjadi yang terbaik itu. Jadi mereka hanya mencari saya harus benar gitu, bukan mencari yang terbaik. Nah, kalau menurut saya ya, saya kurang setuju Pak Jaki. Kenapa saya tidak setuju? Karena Pak Jaki belum pernah mengajar kelas rendah. Kelas rendah itu walaupun nulis dia pengennya dikasih nilai. Iya, Kelas 1, ya beda. Nah, kalau misalkan kelas 1 ya, kelas rendah dia nggak. Nah, kenapa harus ada nilai? Karena dia untuk mengoreksi dirinya sendiri. Adapun itu istilahnya dia dapat mencontek berlama-lama, berarti motivasi intrinsiknya dia belum ada seperti itu. Dulu saya waktu sekolah tidak bisa mengerjakan soal matematika. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Saya masih ingat sekali saya dapat matematika nilai 0. Saya nggak terima doang. Kalau nilai itu termasuk penghargaan bukan? Bukan. Penghargaan itu lebih kayak kalau nilai hasil dari belajar kita, hasil dari belajar anak muridnya itu, Pak. Tapi kalau kita tanya ke guru TK Ya. ke pengawas TK, bahkan justru anak kecil itu tidak boleh diberi nilai. Mereka harus dikasih bintang. Ya, kalau dalam Jadi bukan bentuknya, nilai. kalau dalam bentuknya misalkan tidak menjawab soal objektif. Ya. Kalau matematika harus dikasih nilai. Dan gini Bapak Ibu ya, masih cerita nih. Saya dapat nilai 0 dulu waktu Ibu Hadijah Hadi, sampai sekarang masih ingat. Saya tidak terima Bapak Ibu dapat nilai 0. Jadi sekarang saya berubah. Saya tidak akan memberikan nilai 0 ataupun nilai kecil kepada siswa. Kalau misalkan anak salah dapat nilai 0, usahakan kasih tahu kesalahannya yang mana, disuruh perbaiki sampai nilainya 100. Seperti itu. Jangan sampai memberi nilai 0 Bapak Ibu. Karena saya termasuk bukan korban ya, korban ya, pelakunya yang mendapat nilai 0 sampai sekarang. Ya Allah, pergapit Bapak Ibu, pertama kali pergapit saya nggak bisa. Dari situ mungkin karena saya dimotivasi ya sama orang tua saya, makanya belajar, jangan main terus. Akhirnya saya belajar bisa pergapit. Jadi jangan sampai tidak bisa Pak Jaki. Kalau misalkan penilaian itu objektif, matematika itu kalau ya salah, kalau benar-benar, kecuali soalnya esai. Iya, istilahnya ini bukan matematik doang. Ini bukan hanya. Iya, kalau saya nggak setuju, mungkin teman-teman yang lain atau bapak ibu guru yang lain bagaimana? Kalau saya nggak setuju, anak itu emang harus dikasih nilai Bapak, biar tahu kenapa anak itu misalnya, ya kenapa anak itu mencontek, berarti dia belum ada motivasi intrinsiknya. Padahal nanti kita akan belajar keyakinan kelas bawah, keyakinan kelas itu setiap tugas harus dikerjakan dengan sendiri. Seperti itu Bapak. Berarti ranking juga harus ada dong. Makanya nggak bisa juga, jangan sebutnya ranking Bapak Ibu. Kalau ranking itu cenderung anak yang terbaik di kelas itu, padahal belum tentu anak itu. Misal ada anak si siapa yang pintar ini nih, siapa Pak? Bukan si Juli. Nah, Juli itu kalau dibandingkan misalkan si Alvin, dia jauh banget main tenis. Pintaran si Juli, dia nggak? Dia tuh anak cerdas nggak?
cerdas. Dia cerdas dalam olahraga. Makanya jangan disebutnya ranking Bapak Ibu. Kalau ranking itu yang terbaik, misalkan ranking satunya si Alvin. Berarti Alvin itu segala-galanya bisa loh gitu. Jadi nilai tertinggi aja, disebutnya nilai tertinggi gitu. Karena kan harus ada itu. Tapi dalam pembelajaran si Juli itu nggak ada apa-apanya dibandingkan si Alvin seperti itu. Kan kecerdasan itu ada 7 Bapak Ibu ya, ada 7. Oh sekarang apa? Ada 8 ya Bu? Ya apa Bu? Bagaimana dengan reward? Reward. Kayak model kemarin kan juara 1 kasih buku ini, gimana? Ya, sebelum saya belajar ini ternyata saya salah Bu. Saya salah katanya. Reward itu tadi itu Bu, hanya ucapan selamat aja. Jadi anak itu kasihan. Kalau mau Ibu kasih reward sekelas. Kalau mau. Misal kemarin saya memberi pensil satu kelas. Anak-anak guru sudah hebat di semester 1 karena memang sudah belajar dengan baik semuanya. Kasih reward semua. Tapi ada nilai yang paling tertinggi setelah Ibu jumlahkan. Bukan berarti anak ini pintar segala-galanya, bukan, karena dari nilai itu. Kalau mau Pak, diprogramkan setiap naikkan kasih misalkan siapa tuh yang nggak bisa Suhemi hebat di bidang kebersihan. Itu anak tuh termotivasi gitu. Jadi jangan cuma 1-2 orang aja gitu Bapak Ibu ya. Nggak jalan ya? Habis. Babet ya? Babet nggak? Masih nggak? Ya. Jadi kalau reward tetap aja. Reward nggak apa-apa. Selamat ya. Ucapan selamat boleh. Tapi kalau Dia gimana saudara? iya gitu. Ya itu hanya ucapan Selamat, doang, Pak. selamat, Jadi gitu. tidak dikasih, maksudnya tidak dikasih hadiah Pak. Kalaupun mau kasih hadiah silahkan minta ke bapak ibunya masing-masing seperti itu aja. Kalau mau ngasih semua ya Bu, biar anak tuh nggak Kayak merasa model tadi yang seperti misalnya pensil, kecil satu kelas itu bahagia banget. Anak kalau berhasil di kelas, di alamnya luar biasa oleh guru nih, teringat terus itu. Iya. Ada itu kebanggaan. yang jadi ini tuh orang tuanya Pak. Jadi orang tuanya saya juga pintar begini orang belajar. Ya Bu, saya juga mengalami poin ya. Karena belum belajar ini banyak kesentil. Kalau di sini kan itunya siswanya cuma 1 doang. Iya. Banyak nih kayak anak saya si Alto kan ranking 1 ya. Menurut saya ranking 1 karena dia nilainya paling gede. Tapi Alto itu nggak bisa, misalkan berdiri di depan suara yang lantang nyanyi nggak bisa. Kalah sama Aca. Nah, apakah Alto ini terbaik pertama di kelas? Bukan Bu, karena masing-masing punya terbaik kelebihan masing-masing. Tapi dia nilainya tertinggi, itu yang kita apresiasi, nilainya tertinggi di kelas. Alto akan kalah hitungnya dengan Hanan matematikanya. Tapi tulisan Alto itu luar biasa rapi. Tapi matematika kalah dengan si Hanan. Nah, berarti si Hanan kan punya kecerdasan sebenarnya. Dia punya Tapi gini, kalau untuk merubah gini sih, kita kan contohnya Iya. kita ngasih penghargaan berdasarkan jumlah nilai terbesar misalnya. Tetapi di masyarakat kita sudah nempel, Pak. Iya. Sudah nempel bahwa yang terbesar itu pasti ranking 1. Iya, itu. Iya. Jadi ini. Ya, Ya karena mulai dari sekarang gitu Bapak Ibu ya kita mencoba karena ini juga kan ilmu yang baru gitu Bapak Ibu. terus yang saya tadi ucapkan juga, saya bukan tanpa alasan, Pak. Saya juga sempat beberapa orang ngobrol dia masalah nilai tadi, Pak. Jadi karena dipraktekkan, ketika dinilai memang benar-benar seperti itu, Pak. Saya dulu korban penilaian tidak objektif karena sesuatu yang benar belum tentu benar ternyata. Artinya apa? Bisa jadi ketika seorang guru tidak senang terhadap si A, meskipun nilainya bagus, itu akan nilainya rendah gitu. Jadi seperti itu. Jadi apa maknanya nilai kalau misalkan kenyataannya seorang guru itu masuk ke dalam ranah halo effect, Pak. Artinya gini, waktu itu si A ranking berapa sih? Mau bocah mah pinter, akhirnya tercuci otaknya guru yang akan menilai. Oh dia yang pinter ya. Ranking gurunya juga ranking 1, terus dia ranking si jibi manis lah. Lamun diturunkan bukan anu.
Nah, halo efek itu sudah terjadi di masyarakat dan di istilahnya di golongan guru. Halo efek ini apa? Contoh, si A maling sudah bertobat, tapi ketika lewat pasti orang yang lain, maling lewat, Tetap aja. maling lewat. Nah, hal semacam ini artinya tentu memberikan sesuatu yang sakit di dalam hati. Saya sendiri, Pak, saya benar, tapi dianggap kurang gara-gara nilai. Tapi akan berbeda hasilnya dengan motivasi pembenaran. Artinya pembenaran ini kamu yang salah, ini harus diperbaiki. Yang ini belum bisa diperbaiki, ini kamu benar, kamu sudah bagus, laksanakan dan teruskan. Itu lebih istilahnya tadi itu internalnya terangkat, motivasinya lebih hebat dibanding memberikan nilai. Karena kalau nilai, motivasinya apa? Seperti mau disarang bolu bisa tuh orang tak. Jadi akhirnya seperti itu. Nah, ini saya belum dapat jawaban nih dari hal ini. Ya mungkin Bapak mau memberikan statementnya, silahkan. Sebatas masukan. Iya. Bukan ada masukan, penolakan ya. Kalau menurut saya, nilai itu perlu menurut saya. Sebab ya tadi itu stigma masyarakat yang seperti itu. Cuman sekarang ini kaitan dengan rapor oleh beberapa ahli psikologi menyikapi persoalan ranking itu juga memang seperti tadi yang disampaikan Bu Elsa. Jadi sekarang ini cenderung tidak mencantumkan peringkat, tidak mencantumkan ranking. Kenapa? Karena ya tadi semua siswa itu hebat. Jadi makanya masing-masing. di bidangnya masing-masing, kan hebatnya di mana? Di bidangnya masing-masing. Ya kadang-kadang memang kita sendiri, kok tapi kenyataannya begitu. Kalau patokannya nilai ranking itu dijadikan patokan, ada yang ranking 1 saja, tapi setelah keluar dari sekolah dia tidak jadi apa-apa. Betul. Orang yang tidak punya ranking malah prestasinya luar biasa. Jadi atlet itu kayak misalnya, padahal nggak bisa baca. Makanya ya itu ada benarnya juga gitu kalau psikologi menyatakan tidak perlu dilaporkan dari ranking. Karena pada dasarnya semua jadi juara gitu, jadi hebat kan. Ya di bidangnya masing-masing. Ya kalau ranking saya setuju, Pak. Iya. Jadi ini masalah nilainya. Ya, masalah nilai Ya, juga seperti penilaian. yang disampaikan. Jadi kalau itu bagus kalau memang ribet kan itu salah satu ribet ya. Karena ada ribetnya juga ada koreksinya gitu. Kalau dengan diganti dengan konversi huruf sih A, B, C, jadi dia tidak mengetahui betul untuk berlomba-lomba cari nilai itu. Sebenarnya anak juga harus tahu Tentang nilai. Iya, kalau misalnya kita ganti dikonversi dengan huruf si A dapat A, Nah, itu dari tapi berapa? dia tidak tahu A itu apa. Kan kalau di apa namanya di Skala. skala penilaian itu Ya. kan ada rentang nilai 1 sampai sekian, misalnya 1 sampai 10 misalnya apa, atau dari atas lah 90 sampai 100 A kan gitu tuh, 80 sampai 9 B dan seterusnya begitu. Itu bagus tidak? Itu harus ada. Saya rasa itu juga bagus Pak, karena menghilangkan kesan tadi. Iya. Jadi seolah-olah ya semua orang kan tidak sama berpikir, Ya. berpikirnya tidak sama seperti psikolog ya. Apa seperti yang tadi disampaikan, ini masyarakatnya sudah terstigma, sudah tercetak Ya. bahwa di sekolah itu ya akhir tahun ngambil ranking. Iya. Iya. Makanya ya nanti ketika bagi rapor, memang itu yang menerima harus orang tua. Sambil dijelaskan Ada sosialisasi untuk menghilangkan stigma tadi bahwa sekarang ini istilah ranking itu sudah mulai hilang. Karena apa? Disampaikan bahwa pada dasarnya semua anak hebat-hebat. Ya kalau kata Bu Elsa, si Ahmad ranking 1, anak super kan? Super semuanya bisa gitu. Kalau
dianalogikan sebagai sesuatu yang itu ya, bahasa jurusannya 10, matematika 10, terus 11 pelajaran 10 KB gitu. Atau di bawahnya gitu, kalau yang lain 8 ya dia 9, dianalogikan seperti itu. Jadi untuk menghilangkan itu, ya sampaikan saja, disosialisasikan bahwa untuk ini orang kemarin aja yang kelas berapa, kelas 5 ya? Kalau statement dosen ahli hukum itu bagaimana tuh Pak? Ahli hukum Pak, bukan ahli pendidikan. Ya, artinya dari rentang nilai ini kriminalitas itu dilihat dari seperti itu katanya kata beliau. Itu berbeda anu lah. Beda ya? Beda Ya. ranah. Kita kan sudah punya aturan. Kita fokus ke Kadang di rumah Om ya, Iya. kalau untuk matematika Iya. itu misalnya dikasih soal 5 Iya. ya atau 10. Iya, Bu. Kadang-kadang kalau anak yang betul semua itu dikasihnya artinya seret tanda tangan kita garis bawah A, tapi di sininya ada angka 100 gitu. Kalau ibu ya nggak apa-apa, itu kan sama saja deskripsinya. iya Yang rincian itu. Kalau saya tidak dikasih nilai Pak, tanda tangan huruf A, B, C, A min, A plus. tapi khusus untuk Sebetulnya matematika sama itu nilai juga pajak. Artinya Nilai itu tidak bisa, melihat angkanya Pak ya. nilai itu kan bisa berupa angka, bisa berupa huruf, bisa berupa lambang. Ya lambang itu bisa huruf ya. Nilai itu bisa berupa angka dan juga lambang. Lambang itu bisa huruf. Kalau setujunya saya minta konversikan saja Pak. Misalkan gimana Kak? Artinya untuk kelas kecil, kalau menurut ahli pendidikan itu ya tadi itu diberikan nilai berupa bintang atau yang benar-benar bagus kasih cinta spesial istilahnya. Dan saya pernah bertanya waktu saya di sertifikasi di Bogor sama dosennya. Saya RPP-nya itu dikasih cinta Pak. Kebetulan alhamdulillah. Badon, aduh pantas. Kok Pak, Ibu kata saya nggak dikasih nilai? Ya ini bentuk nilai yang harus Ibu berikan atau Bapak berikan kepada anak SD. Karena anak SD tidak boleh mengenal nilai angka istilahnya 90, 100 untuk berlomba-lomba seperti itu kata beliau yang ahli pendidikan. Kasihlah simbol yang membuat dia spesial. Bukan terbaik, bukan betul, tapi dia terbaik, spesial. Ada bintang 4, ada bintang 5, ada bintang 3 dan seterusnya. Kata beliau seperti itu. Alangkah baiknya dikasih seperti itu, jangan dikasih angka katanya. Atau Anda kasih A, B, C, D supaya dia tidak malu ketika menerima angka itu kepada teman yang lainnya gitu. Ya, itu untuk mahasiswa ya berarti. Bukan untuk mahasiswa. Iya, biasanya mahasiswa tidak A, B, C gitu. Ya, bukan untuk mahasiswa karena yang ngomong ini waktu saya di sertifikasi di Bogor. Itu dosen ahli pendidikan. Ya Bapak, Ngomongnya jadi seperti saya itu. bisa menangkap. Jadi yang saya tahu waktu PPI juga penilaian itu perlu karena penilaian itu nanti yang akan kita akhiri itu penilaian Bapak Ibu. Iya. Nah, apa penilaian itu kalau soalnya bentuknya objektif tidak bisa A B tidak Iya, bisa. nggak bisa. Tapi kalau misalkan soalnya misal ceritakan pengalaman kamu baru bisa A B seperti itu. Kalau misalkan seperti ini sudah akar dari 25 berapa? Misal ada yang jawabnya 1, apakah mau dikasih bintang? 1. Kalau matematika mah enggak, Iya. ini mau untuk yang lain. Iya. Karena pelajaran yang lain lebih banyak. Iya, daripada berarti matematika. yang IPA juga, misal seperti ini. Konduktor adalah kalau misalkan jawabannya macam-macam kan ya berarti salah, itu objektif salah. Konduktor itu adalah yang bisa mengatakan panas. Kan ada yang lengkap, ada yang tidak. Ya makanya ada pensekoran, ada 3, 2, 1. Ya kan Pak Maruf ya, seperti itu ya. Gitu Pak Jaki, kalau menurut saya ya. Mudah-mudahan kalau misalkan Pak Jaki ada yang lebih kuat referensinya, kita diskusikan lagi mungkin Pak ya. Seperti itu. Ya masuk Pak.
jadi perdebatan. Kenapa? Karena secara realitas di masyarakat sudah menjadi akar, sudah jadi budaya bahwasanya anak sekolah itu harus punya nilai, baik itu dengan angka atau dengan nilai. Dan di masyarakat itu nilainya harus angka dan peringkat harus juga angka. Tetapi dilematis sekali ketika kita bicara kurikulum, baik di kurikulum 2013 sampai berganti dengan kurikulum Merdeka. Di kurikulum 13 itu sudah belum habis pembahasannya penilaian, belum selesai sebetulnya, belum selesai karena masih dalam taraf penggodokan tentang penilaian ke siswa. Karena pada waktu itu nilai di K13 pun harus konversi di interval 70 sampai sekian, C gitu tuh, B dan A. Nah, dan itu secara kognitif tidak bisa diukur, harus tetap terukur kalau kognitif. Tapi kalau afektif dan fisika motor tidak terukur, makanya harus konversi. Sehingganya afektif dan fisika motor itu nilainya boleh dikonversi dengan A, B, C. Tapi secara kognitif itu tidak bisa, harus terukur dengan nilai. Tetapi konversi pun harus ada, seperti yang diinformasikan oleh Bung Tati. Ada konversinya, ada nilainya, itu sudah bagus. Jadi nilai interval A itu berapa sampai berapa, gitu. Jadi ada konversinya, ada juga nilainya, itu sudah bagus. Tetapi apakah baik diinformasikan untuk sekolah SD atau sekolah itu juga sudah baik sebetulnya. Kalau umpamanya kita percaya dua-duanya secara kognitif. Nah, bagaimana di raport? Ya, di raport pun kalau ada peringkat itu secara penghitungan tadi sudah disampaikan oleh biasa, penghitungan nilai kognitifnya saja. Nah, adapun nilai psikomotor ataupun afektif itu tidak bisa terukur. Kognitif anak ini nilainya tertinggi, kasih reward apa? Reward itu jenisnya banyak. Itu sama oleh Bapak tadi. Tidak hanya barang atau yang lain, ucapan juga sama. Nah, efeknya bagaimana ke siswa kalau banyak dalam bentuk barang? Sebetulnya efeknya juga bagus tuh, sebetulnya membuat motivasi buat siswa. Tetapi setelah dipaparkan oleh biasa, ketika motivasi itu terbangun dari eksternal, itu akan menjadi pemaksaan, akan terpaksa. Tetapi motivasi baik pun memang harus dipaksa. Seperti anak kita bisa sholat, maka agama itu harus disuruh fadrib, pukul kalau nggak sholat gitu tuh. Itu. Nah, ini pun penting gitu tuh. Diterapkan kepada siswa kita atau peserta kita. Kenapa? Mereka akan melihat bahwasanya anak, oh dia dapat hadiah. Nah, motivasinya yang baik. Kalau namanya motivasinya yang jelek, dia itu dapat hadiah, pasti dapat sama gurunya, kan negatif itu mah. Nah, kita lihat positifnya ataupun negatifnya dilihat dari sana. Kalau kita akan memberikan sebuah reward pada peserta didik. Kalau namanya membangun ke motivasi itu ketika terbangun dalam diri kita itu akan lama. Kalau umpamanya tidak ada faktor dari luar, dari eksternal, akan sulit terbangun ketika saya umpamanya kebiasaannya bangunnya siang. Ya siang terus gitu tuh, karena sudah kebiasaan di keluarga umpamanya. Tapi kalau umpamanya di keluarga itu sudah dipaksa, kamu harus bangun pagi. Kalau nggak bangun pagi, disebor, umpamanya saya. Kalau nggak bangun pagi, saya disebor gitu tuh. Tetapi ketika tertanam tuh, saya dipaksa untuk bangun, setelah itu lama-lama terbiasa, akhirnya termotivasi, itu terbangun motivasinya. Nah, untuk peringkat saya sepakat tidak ada peringkat di raport. Kenapa? Ini anjuran dari kurikulum 2013 pun yang belum habis, tetapi sudah diganti oleh kurikulum baru, dan ternyata kurikulum baru itu banyak sekali mengadopsi dari kurikulum 2013, sehingga penyempurnaan kurikulum Merdeka ada penyempurnaan dari kurikulum 2013. Kenapa? Karena kurikulum 2013 belum selesai. IN-nya masih nganggur semua. Diganti dengan fasilitator dari kurikulum Merdeka. Dan itu pun banyak alumni dari IN juga berasal. Terima kasih.
Terima kasih Pak Rusli, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya juga termasuk yang dibilang Pak Rusli. Saya orang yang mau sholat subuh dulunya ketika saya disebol. Ada perasaan dendam dalam hati saya. Apa gebor-gebor kita kuat? Ya nggak? Tapi lama-lama saya terbiasa sholat subuh tanpa disebol. Kalau dengan orang aja ya langsung bangun gitu kan. Nah itu mungkin agama kita mengajarkan juga seperti itu. Tapi menurut psikologi Diana Gosen, itu kenapa kita tidak boleh lakukan itu? Karena adanya dendam. Pasti adanya dendam di hati. Sesuatu yang kita paksa pasti ada dendam nggak Bu? Pasti. Makanya kita harus ada kesepakatan Bapak Ibu. Kesepakatan itu tidak akan menimbulkan dendam karena yang membuat kesepakatannya ya anak itu gitu. Makanya kita akan belajar ini Bapak Ibu ya. Saya juga tersentuh gitu ya, tersentil. Oh iya saya juga banyak melakukan kesalahan sih seperti yang sudah ya. Di sini ada hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misal hukuman, kamu telat keliling lapangan 50 kali. Itu menyakitkan nggak bagi siswa Bapak Ibu? Menyakitkan. Konsekuensi, kalau kamu telat, kamu konsekuensinya apa ya? Oh iya Bu, saya harus keliling lapangan. Konsekuensi itu karena sudah ada apa ya? Tahu diri, udah tahu. Akibatnya apa? Membuat anak sakit fisik maupun hati. Makanya di orang tuh yang rajin, ini anak sakit tuh, sakit dia. Kita berkaca cermin, kita posisikan kita sebagai anak aja ya Bu ya. Kalau kita begitu kan seperti membuat anak, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek, akan membenci kedisiplinan dan sebut musik. Akhirnya kan itu lah sebut musik. Anak menghargai disiplin. Paksaan, pasti ada paksaan kalau hukuman itu. Cepat, baris, kalau nggak baris. Nah, saya termasuk orang. Kalau nggak baris nanti push up 50 kali. Paksaan ya Bu? Paksaan. Karena motivasinya eksternal, bukan internal. Stimulus tanggapan mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai. Nah, Bapak Ibu, itu semua akan dijawab oleh restitusi. Saya baru mendengar ini. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, restitusi ini jadi Bapak Ibu, anak itu salah ya nggak apa-apa. Karena anak misalnya, anak kenapa tidak mengerjakan PR? Kita kan langsung memarahi aja dulu ya. Kamu ini udah tahu ada PR, kok nggak dikerjain? Mau jawabnya juga takut. Mungkin aja anak ini dia habis dari diajak ibunya kelelahan gak mengerjakan PR, ya lupa. Nah, restitusi ini Bapak Ibu adalah yang terbaik untuk anak apa nih? Ini apa? Memperbaiki kesalahan. Ya Bapak Ibu, hukuman, identitas gagalnya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Kalau ini bacanya banyak banget Bapak Ibu ya. Nah, nanti saya langsung kasih contohnya aja ya. Ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nih, kita tuh ada kebutuhan dasar. Kita, segala sesuatu yang kita kerjakan itu pasti memiliki kebutuhan dasar. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nih, Bapak Ibu. Kenapa tadi ada paksaan? Karena memang tidak memiliki keyakinan di dalam hati peserta didik kita. Ada peraturan kelas nggak sih? Kelas Bu? Ada. Kamu nggak boleh ngobrol, nggak boleh pakaian harus rapi. Nah, di dalam peraturan kelas ini ada yang namanya keyakinan kelas. Diwajibkan memakai helm. Itu aturan bukan Bu?
Kalau untuk berkendara motor, aturan. Kayak kenapa harus pakai helm? Karena untuk Jaga. keselamatan. Nah, keselamatan ini yang dimaksudkan dengan keyakinan. Saya akan memakai helm karena saya berkeyakinan bahwa kalau memakai helm saya akan aman, selamat dari tilang polisi. Seperti itu. Wajib memakai masker di masa pandemi. Nah, itu kan aturan memakai masker. Apa keyakinannya biar apa? Biar saya sehat, terjaga dari virus. Itu keyakinannya. Ketika anak sudah meyakini keyakinan-keyakinan yang kelas yang sudah kita buat, maka insya Allah lingkungan positif akan terbentuk dan menjadi suatu kebudayaan di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau Ya. kalau memakai masker itu tidak ada korban, mungkin mereka tidak akan pernah pakai masker. Ya, karena tahu karena Jadi perlu adanya ya tadi terbukti. ya bukti. Kayak motor, Betul. kita nggak pakai helm biasa aja kalau nggak ditilang. Atau Dibuktikan oleh polisi bahwa setiap yang tidak pakai helm ditilang. saya setuju. Artinya itu kan paksaan secara eksternal, secara tidak langsung. Jadi sebenarnya eksternal maupun internal, bagaimana kita menyikapinya, Nah, menyikapinya secara positif atau secara negatif. Dua-duanya memang bagus, benar, akan dianggap benar kalau kita berpikir positif. Ya, yang berarti yang perlu diperbaiki itu konsepnya, konsep kita mainnya, main sittingnya di sini. Artinya kitanya positif thinking nggak terhadap sesuatu. Kalau negatif, apapun itu, mau benar, mau berapapun kebenarannya, 100% pun akan tetap salah. Karena mindset kita negatif. Tapi kalau mindset kita positif, bagaimanapun itu kita akan lakukan. Ya tadi itu, kita pakai masker karena memang di TV banyak korban gelempangan. Dengan terpaksa kita pakai masker. Itu awalnya terpaksa kan, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Kayak helm, awalnya paksaan, ternyata dibuktikan dengan tilang. Akhirnya setiap keserang mesti pakai helm. Barang korban itu ternyata bukan di Serang doang kecelakaan itu, ada di tulang lain misalnya. Tabrakan mati, wih, helm itu nih. Nah itu itu berarti dia udah punya keyakinan itu Pak. Ya, karena dari eksternal juga kan. Dan pembuktian. Dari pembuktian eksternal, bukan dari dalam diri. Bukan kitanya yang mengalami. Artinya eksternal itu bukan contoh baik ya, tapi bukan karena paksaan Pak. Awalnya kan pakai helm itu dipaksa. Tapi setelah melihat akibatnya, ya mereka Tapi kalau memaksakan diri. ini nggak semua yakin, nggak semua sadar gitu. Kenapa? Kalau itu ini gitu tuh bakal nyelamatin kita. Iya, itu tergantung kata saya. Sadar baik buruknya sesuatu penilaian atau apapun itu, mau dari luar mau dari dalam. Kalau kita berpikir positif, dua-duanya benar. Ya, karena saya juga termasuk banyak memberikan motivasinya Iya, eksternal. karena presiden kita yang lalu-lalu awalnya dipaksa juga, akhirnya mereka jadi presiden kok, gitu. Akhirnya mereka jadi pejabat hebat. Yang positif ya. Iya, kalau kita berpikir positif terus. Iya, positif. Ya. Jadi yang perlu digarisbawahi itu berpikir positifnya, Mbak. Ya, tapi anak kita bisa nggak Bapak? Kalau misalkan berpikirnya kayak Pak Jaki? Tidak bisa, karena anaknya belum dewasa. Seperti itu. Makanya kenapa di sekolah itu dibudayakan budaya positif. Iya, Seperti masuk itu ke sini Bapak. kan. Artinya awalnya memang dipaksa, tapi lama-lama akan dengan sendirinya berjalan. Nah, Bapak Ibu, terima kasih Pak Jaki. Saya senang sekali ya interaktif kayak gini tuh saling sharing gitu ya. Jadi intinya motivasi itu perlu Bapak Ibu ya. Iya. Kalau bisa motivasinya dari dalam diri sendiri kalau bisa. Agar apa? Agar kuat. Itu setelah eksternal dulu. Jadi kata saya juga motivasi dari internal itu terbangun dari kebiasaan. Awal dulu. Ya. Kebiasaan itu terbangun dari Makanya kan kebiasaan. tadi ada budaya positif Iya, Bapak ada Ibu. budaya Nah, jadi Dipukul untuk dulu gitu tuh. memunculkan motivasi
internal, harus ada motivasi eksternal seperti Ya, itu. ya. Tapi dengan budaya positif. Iya. Ya, seperti itu ya, positif. Sepakat ya. Pembentukan, nah dan Bapak Ibu sekarang mulai bentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di kelas itu harus seperti apa agar anak itu mentaati keyakinan yang sudah dibuat. Nih, mau dibacakan dulu saya Bapak Ibu ya. Nih contohnya ya Bapak Ibu. Ini nggak bisa nih. Keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Ini tuh opsional saja Bapak Ibu, bisa diganti tergantung kesepakatan kelas. Anak-anak kira-kira kelas ini biar rapi harus apa ya? Harus disapu. Ya berarti kalian harus piket kelas. Kalau misalkan nggak mengerjakan piket kelas gimana? Itu kan apa bedanya Bapak Ibu? Keyakinan dengan peraturan. Apa bedanya? Kalau keyakinan itu dibuat bersama-sama dengan anak. Kalau peraturan ya dari gurunya aja. Membersihkan kelas. Ya kan? Disiplin waktu. Tapi kalau keyakinan kelas dibuatnya bersama-sama bersama anak. Bisa kayak tadi. Anak-anak, kalau tugas itu harus dikerjakan tidak? Iya Bu. Nah berarti setiap guru mengerjakan, memberi soal harus dikerjakan. Keyakinan kelas apa yang kalian lakukan ketika kalian mengerjakan soal? Keyakinan kalau saya dapat lebih baik belajarnya Bu. Nah di sini ditulis Bapak Ibu keyakinan kelas di apa namanya karton, boleh keyakinan kelas ini. Nanti keyakinan kelas ini siswa akan menilai sendiri. Misal anak perlu saling menghargai, ya keyakinan kelas ini. Kalau anak sudah memiliki keyakinan ini, tidak ada yang namanya berantem, tidak ada. Karena nanti akan ditanyakan, kamu kenapa berantem ini Bu ini? Kamu berarti melanggar apa? Melanggar keyakinan kelas Bu. Apa keyakinan kelas apa? Tentang harus saling menghargai. Berarti kamu tidak saling menghargai. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini keyakinan kelas itu aturan yang dibuat bersama-sama bersama siswa agar siswa juga tahu, oh iya saya sudah membuat peraturan di kelas gitu. Kalau peraturan tata tertib kan yang buat kepala sekolah dan guru-guru. Anak dilibatkan tidak Bapak Ibu? Tidak. Makanya kan anak kadang nggak tahu peraturannya apa. Kalau itu dibuat bersama-sama, maka anak tuh akan menyadari. Nanti kita ke segi 3 restitusi Bapak Ibu ya. Nanti saya berikan contohnya. Ini hanya sebagian saja, contohnya perlu dikembangkan. Kalau saya Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas 1 tidak mengobrol, tidak mengobrol saat belajar. Itu juga keyakinan kelas. Kalau misalkan ada yang ngobrol, ayo kenapa ngobrol? Kan udah bikin keyakinan kelas. Oh iya Bu, nggak boleh ngobrol. Seperti itu. Jadi anak juga nanti sadar sendiri seperti itu. Makanya membuatnya harus dengan siswa. Jangan langsung kita print tempel. Anak nggak tahu, dilibatkan siswanya, berkolaborasi. Lalu ini pendalamannya ya. Terus nih, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kan peraturan nih yang dibuat oleh guru nih. Dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinan kelasnya seperti apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Nah, apapun itu anak itu harus diberikan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kalian harus menghormati, menyayangi, seperti itu. Ini yang harus dibuat Bapak Ibu. Kita berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Nanti peserta didik sendiri yang jawab. Kamu kalau bercanda kayak gitu berarti menghargai ibu guru enggak? Kalau lagi didik, enggak Bu Guru. Pasti jawab anak itu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Agar apa? Keyakinan kelasnya agar selamat, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya untuk apa? Kesehatan. Ini dibuatnya karena itu Bapak Ibu ya. Maksudnya CGP itu bukan hanya guru SD gitu. Jadi ada SMP, SMA segala. Jadi nah bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Jadi keyakinan kelas ini nih Bapak Ibu dibuat kalau bisa dengan siswanya ya. Gunakan masker, alasannya apa? Kesehatan. Nah, kita hidup di dunia ini, jangankan murid kita,
dirinya sendiri, menguasai kelompoknya, pasti kan Bapak Ibu ya. Nah, tapi ada juga siswa tuh yang manut-manut aja gitu tuh, yang menurut itu. Tapi emang ini kebutuhan dasar. Kita tuh pasti terbatas ya, saya pengen jadi yang terbaik. Kebebasan, kita tuh perlu kebebasan. Misalkan, Pak, bebas aja ya. Ininya apa sih buat RPP-nya? Ya silakan, karena kita tidak suka yang namanya di apa terlalu kekang gitu kan. Terus kesenangan itu semua orang perlukan butuh kesenangan ya Bapak Ibu ya, untuk kesemuanya ini. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk bertahan hidup. Masih ingat Bapak Ibu, kalajengking akan ketika melahirkan, kalajengking itu akan menaikkan anaknya ke punggungnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau nggak dinaikin di punggungnya akan dimakan. Jadi istilahnya yang nggak punya akal aja kalajengking, dia merasa memiliki kasih sayang. Apalagi kita yang memiliki akal dan pikiran seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalkan anak ada yang tidak mengerjakan soal, ditanya, kamu kenapa? Kak, jangan langsung, kamu ini nggak ngerjain soal, kerjakan. Mungkin aja Bu, saya nggak punya pensil, ya nggak? Karena takut mungkin dengan gurunya, ngomongnya akhirnya nggak mengerjakan. Jadi kita sebisa mungkin ya tanyakan dulu alasan ke siswa kenapa berbuat sesuatu yang salah atau dibuat negatif seperti itu Bapak Ibu. Nah, 5 posisi kontrol guru. Nah, lihat Bapak Ibu. Di sini 5 posisi kontrol, ada penghukum kita ya sebagai guru ya, ada pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, ada manajer. Kira-kira Bapak Ibu setelah membaca ini, mana yang terbaik posisi kontrol kita? Mah baca. Kelihatan sih ya. Pernah nggak kita jadi penghukum Bapak Ibu? Sering. Saya juga sering menghukum anak. Ya. Tapi apakah anak sadar? Tidak. Kalau itu doang sadarnya. Ya nggak? Kamu jangan beli gosokan ya. Awas kamu kalau beli gosokan. Tak hukum nggak? Bisa maning gosokan, maning. Lato-lato misalkan. Nah, ini tidak baik sekali Bapak Ibu ya. Ini identitas yang gagal. Kalau caranya dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, kamu ini. Dihilangkan Bapak Ibu ya, mulai sekarang saya juga lagi belajar ini Bu. Nah, ternyata saya juga suka menghukum. Nah, suka bertanya, suka berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, hasilnya akan memberontak. Membuat orang merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya itu kecewa. Nah, dari 5 posisi penghukum ini, yang paling baik adalah posisi manajer. Kenapa posisi manajer ini terbaik? Karena guru berbagi itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu. Kamu kenapa nak nggak ngerjain tugas? Ya nggak? Bapak Ibu. Terus apa yang kita yakini di kelas kalau kita tidak mengerjakan tugas? Nah, mengungkapkan kepribadiannya, misalkan menguatkan pribadinya, misalkan kalau ya kamu kalau salah ya nggak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Iya, Bapak Ibu. Nah, lalu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dunia berkualitas. Jadi insya Allah Bapak Ibu, ketika anak itu kita kuatkan dengan memvalidasikan kesalahannya itu, dia akan berpikir. Nah Bapak Ibu, di sini pertanyaan saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Posisi apa? Orang yang berbuat salah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai penghukum, ayolah lakukan demi ibu. Biasanya posisi sebagai teman itu, anak itu melunjak ya, berani dikutuk ke gurunya. Jadi yang kedua itu kita tuh teman, padahal kita tuh kan guru dengan murid seperti itu. Apa kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau. Nah, kalau ini yang paling baik Bapak Ibu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Baik sekali Bapak Ibu ketika memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ini yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu diawali dengan menanyakan validasi dari sini. Dari mana?
Siapa yang salah, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Misalkan ada yang berantem Bu tadi, si Adiat sama si Bima, kita jangan langsung jangan, stabilkan dulu. Kamu berbuat kesalahan, tidak apa-apa nak, berbuat salah itu manusiawi. Nah, semua orang pernah pasti melakukan kesalahan. Stabilkan dulu Bu emosinya, dikontrol dulu. Setelah itu ada validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic tingkat kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya. Kenapa Bima misalkan menonjok si Adiat? Karena punya alasan pasti. Loh si Adiat nih, kok ada di kita Bu? Biasanya kan kayak gitu, kita nih gak udah terima Bu. Tenangin dulu gitu Bu ya, jangan. Nah, nanti punya tujuan, berarti dia bertahan. Saya gak terima Bu, orang sini yang ngatain duluan, ngambil ini. Pasti kan kayak gitu Bu, punya alasan kenapa berbuat seperti itu. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Misal kamu bisa aja melakukan hal yang lebih buruk lagi, kayak misalkan menendang, nonjok sampai berdarah gitu kan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kenapa? Tanyakan alasannya apa. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini di validasi kebutuhan ya. Yang terakhir Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Karena kita sudah membuat keyakinan, ya Bapak Ibu ya. Iklan di TikTok. Ya, waktu saya sama. Video kan Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Karena kita sudah buat keyakinan kelas, Bapak Ibu, nanti anak kamu kenapa berbuat seperti itu? Keyakinan apa yang kamu langgar? Nah, di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nilai-nilai apa yang kita percayai di kelas, di sekolah kita? Karena tadi sudah buat tuh Bu, makanya buat dulu. Oh iya Bu, saya kan tidak boleh berantem ya sama si ini. Kan kalau tadi bahasanya baku banget ya Bu. Boleh dengan bahasa kita sehari-hari Bu, keyakinan kelas tidak boleh berantem, harus saling sayang seperti itu. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Misalkan kelasnya tidak berantem. Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Bapak Ibu, mudah-mudahan ini semua bisa diterapkan dan diimplementasikan. Saya sudah mengerjakan demonstrasi kontekstual. Bapak izin share ya Bapak ya. Ini ternyata sangat ampuh sekali. Tapi nggak boleh nama ini ya, Bluetooth-nya kali ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan Bapak Ibu mohon izin saya memberikan share. Saya sudah mengerjakan demonstrasi kontekstual ini tentang praktik segitiga restitusi. Mudah-mudahan memberikan memberikan gambaran lah, sharing saja betul ya. memaparkan demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 praktik segitiga restitusi. Yang tadi ada 3 Bapak Ibu ya. Menurut Diana Gosen, dalam bukunya telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses
untuk membenarkan anaknya melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi adalah sebagai berikut. 1. Menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kedua, validasi tindakan yang salah. Pada tindakan ini adalah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, bertujuan untuk menyatakan teori kontrol bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Praktik segitiga restitusi pada kasus yang pertama yaitu sebagai berikut. Pada saat jam istirahat, Wafa mendatangi Ibu Elsa, melaporkan bahwa Mika telah mencoret-coret buku Wafa. Kemudian Wafa menangis. Ibu Elsa langsung memanggil Mika untuk menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Mika, tadi Wafa laporan kalau bukunya dicoret-coret sama kamu. Lalu Wafa menangis. Apa betul? Ya, betul. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah berbuat kesalahan ini. Ya, Bu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Tentu kamu punya alasan kan? Ya, maaf Bu, awalnya bercanda. Ada yang lain? Tapi Wafa duluan yang meledek, akhirnya saya kesal dan mencoret buku Wafa. Apakah mencoret-coret buku Wafa itu hal yang baik? Tidak baik Bu mencoret-coret buku itu. Keyakinan apa yang kamu langgar saat mencoret-coret buku Mika? Saya melanggar keyakinan kelas tentang menghargai orang lain, Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati Mika? menghargai dan menghormati. Lalu bagaimana caranya agar buku Wafa bersih kembali, tidak ada coretan? Saya akan menghapusnya Bu. Baik, terima kasih Mika telah menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan janji akan memperbaiki kesalahan. Ya Bu, saya tidak akan mengulangi lagi. Pada kasus 2, praktik segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Ibu Elsa memberikan tugas PR pada siswa. Pada keesokan harinya, ketika Bu Elsa mengoreksi dan melakukan penilaian, terdapat nama Rizka yang tidak mengumpulkan tugas PR. Lalu, Bu Elsa memanggil Rizka untuk menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Rizka, apa betul kamu tidak mengerjakan PR? Iya, Bu. Setiap siswa pasti pernah melakukan kesalahan ini, tidak mengerjakan PR. Iya, Bu. Rizka, kamu tentu punya alasan tidak mengerjakan PR kan? Iya, Bu. Kemarin saya ikut orang tua untuk menjenguk saudara ke Serang. Ada lagi alasan kamu? Lalu saya kelelahan, akhirnya tertidur, tidak sempat mengerjakan PR. Rizka, kamu tahu tidak mengerjakan tugas itu adalah hal yang melanggar keyakinan kelas? Iya, saya tahu Bu, saya melanggar keyakinan kelas tentang kedisiplinan. Lalu, bagaimana PR-mu agar kamu selesai? Saya akan mengerjakan tugas PR itu saat jam istirahat. Baik, Ibu akan beri kamu kesempatan mengerjakan tugas PR itu saat jam istirahat. Iya Bu, terima kasih. Ibu tunggu ya PR-nya. Rizka, saya senang telah diingatkan. Oke Bapak Ibu ya, saya juga mulai tersadar Bapak Ibu. Ketika mempelajari modul ini, banyak sekali manfaat-manfaatnya yang sudah saya terapkan di kelas. Dulu saya termasuk orang yang sering menghukum, guru penghukum. Nah, ternyata tidak baik Bapak Ibu ya, menghukum siswa itu akan berdampak sangat panjang sekali. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, kita bersama-sama insya Allah belajar ya. Ketika anak berbuat salah, tanyakan dulu alasannya. Pasti memiliki alasan ya. Terus buat keyakinan kelas Bapak
Ibu semuanya. Karena apa? Keyakinan kelas itu yang nanti akan kita kita kerjakan bersama-sama, patuhi bersama-sama. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Insya Allah bermanfaat. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara Desinias kali ini sudah selesai dan alhamdulillah sangat bermanfaat sekali ya untuk pembelajaran kedepannya untuk anak-anak kita. Kurang lebihnya saya langsung akhiri saja karena waktunya sudah jam 12 sudah memanas ya. Ya, marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf karena saya juga manusia biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keyakinan
positif